ora liwat tuturku kabeh wae sing sregep sinau maca hitung nulis gambar sing taberi ajar wulangane guru ora bisa kudu takon saben dina wulangan kudu dipikir aja padha seneng nganggur supaya ora teledor. Kira-kira seperti inilah keseharianku selama hampir 34 tahun belakangan ini. Namaku Untoro. Aku tinggal di Dusun Kelampok, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya, aku hanyalah seorang penyandang disabilitas kelas berat. Sudah sekitar 37 tahun tubuhku mengalami kelumpuhan total. Jangankan berdiri dan berjalan, hanya untuk sekedar duduk pun aku tak mampu. Mereka adalah penyemangatku, harapanku. Mereka adalah anak-anak didikku. Semangat belajar mereka adalah semangat terbesarku dalam menjalani hari-hari di atas ranjangku. Aku tak pernah bosan, bahkan saat-saat bersama mereka selalu aku tunggu-tunggu. Bahkan hal ini sampai membuatku lupa akan waktu. Mbah Un, aku mau nanya, tapi matematika. Iya, coba tebak apa? Coba ditulis di papan tulis ya. Di sini, di bilik sederhana inilah kamarku sekaligus kelas di mana aku melakukan kegiatan belajar mengajar bersama anak-anak didikku. Solihin mempunyai 18 kotak pensil. Masing-masing dapat memuat 12 batang pensil. Semua pensil itu dibagikan kepada 3 kelas. Berapa bagian tiap-tiap kelas? A. 62 batang, B. 72 batang, C. 74 batang, D. 82 batang. Operasi yang digunakan adalah perkalian dan pembagian. Coba 18 kali 12, 18 kali 12 dibagi 3. Coba 18 kali 12 dulu diuraikan. Ya. Iya. Iya. Ya, hasilnya dibagi 3. Ya, di parakatet.
72. Berarti mana yang dipilih? B. Iya, itu jawaban yang benar. Sudah terjawab, Kang? Ya, sudah dijawab. Alhamdulillah. Oh iya. Coba dulu sekolah SMP sampai kelas 2, 102, kurang lebih tahun 75. Saya sudah tidak bersekolah lagi. Saya memutuskan tidak bersekolah karena ada suatu hal, dan saya selama 4 tahun saya membantu orang tua berladang atau bercocok tani. Ya, itulah di ladang itu saya bekerja di tempat teman saya di ladang. Ada ubi kayu itu kok bagus-bagus, buahnya juga lebat. Siapa tertarik akan menanam ubi kayu yang sejenis itu. Saya itu minta bibitnya dan saya akan membawa ke ladang Baun. Tapi kalau memutar jalannya agak jauh, saya mengambil jalan pintas. Di tengah jalan, Simbah dalam perjalanan jatuh tersangkut pohon hijau itu, Mbak. Saya waktu itu Simbah tidak terasa apa-apa, masih bangun sendiri, masih mengangkat beban kembali. Tidak, Simbah juga tidak tidak bilang kepada orang tua kalau Simbah jatuh. Nah itu lama kelamaan saya itu mendadak sakit panas. Dan sakit panas itu saya berusaha minum obat, tapi saya kok mengalami kelumpuhan hingga sekarang ini, Mbak. Mas Bun, mata tanggane di rene takon Mas Antara kepriye ya apik to. Oh yes, baik. Oke, diaturke bilih Baun kaputeranipun saya betul-betul menapa kan terkemau. Wis anu tak omonke aku tak neruske gawe aku. Maka. Maka. Keadaanku memaksaku untuk selalu berbaur dengan seluruh situasi yang berkecamuk di bilikku. Aku bahkan sudah lupa bagaimana rasa udara di luar sana. Apakah rasanya masih sama seperti saat dahulu? Ataukah sudah semakin berkembang seiring perkembangan zaman? Awal berikan Mbah dulu, Mbah itu belum di waktu Mbah sekolah belum ada TK. Langsung masuk SD, setelah di SMP. Itu tadi baru mendapat semester 2 kelas 2 sih Mbah tidak bersekolah lagi. Beginilah adanya saat malam menyelimuti. Hanya nyala api dari sebuah lilin inilah yang akan menjadi saksi bisu tentang semangat generasi penerus bangsa di desa ini. Meski kecil, namun tetap berusaha menyala dan menerangi ruang di sekitar bilik. Aku selalu tak kuasa menahan gejolak di dalam diriku ketika merasakan semangat-semangat belajar para anak-anak didikku. Kepolosan wajahnya, semangatnya dan ekspresinya selalu memberikan berkah tersendiri bagiku. Baun, arti dari sinonim itu apa? Oh, sinonim itu
persamaan kata. Coba bagaimana permasalahannya, dibaca dulu. Pedagang asongan itu sedang menjajakan koran di terminal bus. Ya. Sinonim kata menjajakan pada kalimat tersebut adalah A. Menjual, B. Membagi, C. Membawa, D. Memberi. Oh itu. Sinonim dari menjajakan adalah yang menjual. Berarti pada huruf A. Iya. Kalau antonim, Mbah? Kalau antonim itu lawan kata. Coba dibaca dulu bagaimana soalnya. Pak Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan kuis cepat tepat kepada anak-anak. Antonim kata mengakhiri pada kalimat tersebut adalah A. Memulai, B. Mengawali, C. Membuka, D. Mendahului. Oh, kata mengakhiri itu antonimnya yaitu memulai, berarti pada huruf A. Iya, itulah jawaban yang benar. Lihatlah, ini adalah radio kesayanganku. Meski terlihat usang dan tua, namun lantunan lagu-lagu dari radio tua ini cukup untuk mengusir sepi sembari menunggu kedatangan para malaikat-malaikat kecilku. Meski sederhana, namun inilah caraku untuk tetap terhubung pada perkembangan dunia. Sosok Mbah Untoro di mata keluarga itu dulu sebelum sakit dia tetap pekerja keras mendidik anak-anak belajar di sekitar biarpun di bilik sendiri. Ya dikarenakan pertama itu kakak kandung saya sendiri. Jadi siapa lagi kalau bukan saudara kandungnya sendiri yang merawat. Karena dia biarpun mengalami kelumpuhan, dia tetap memberi pengarahan-pengarahan bagi adik kandung sendiri termasuk saya, itu dia tetap tegas dan imannya dia tetap kuat. Bilik yang kini kusinggahi memanglah sederhana, namun tak sesederhana kelihatannya. Bilik yang tersusun dari anyaman bambu kini menjadi teman baikku, sekaligus tempatku mengabdi dan berbagi ilmu kepada anak-anak di dusun Kelampok. Saya ini tepung masyarakat, mboten gadah salah napa-napa, saat ceritake napa-napa nggih apik-apik, hubungane nggih apik, mboten masalah, mboten nonton sing iri, mboten nonton sing niku saing-saing mboten. Pokoke nggih tiyang apik, wong pripun masyarakate nggih saged guyub rukun. Aku selalu percaya bahwa ini atas kehendak Tuhan. Layaknya Arjuna dan tokoh wayang lainnya, aku pun berusaha melaksanakan lakonku di dunia ini dengan sempurna. Sebisa mungkin aku berupaya dan melakukan sesuatu yang berguna bagi orang-orang di sekitarku. Karena banyak temannya lebih mudah memahami. Kalau Mbah Un itu jelasinnya buat lebih paham. Aku tak ingin menjadi manusia yang hanya hidup dan kemudian mati tanpa meninggalkan jejak kehidupan. Layaknya peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Jika aku kelak tiada, aku ingin selalu hidup dalam kisah dan cerita mereka tentang ilmu yang kubagikan kepada para generasi penerus bangsa yang ada di dusun Kelampok ini. Mari
Oh ya itu alasan Mbah tidak perlu dibayar atau tidak mau memungut bayaran itu kasihan kepada anak-anak. Kebanyakan anak-anak di sini di bawah kemiskinan, Mbak. Nanti kalau cuma mengut biaya, nanti semangat belajarnya menurun. Nanti takut tidak untuk belajar lagi. Nah, syarat untuk belajar ke tempat Simbah asal bukunya dibawa, itu saja. Ya, Mbah ingin akan ikut mencerdaskan bahasa kita ini agar bahasa kita lebih maju. Dan saya lihat anak-anak belajarnya kok semakin semangat. Dan sebab itu sebagai pendorong supaya belajarnya lebih semangat gitu, Mbak.